Tips membeli rumah pertama dengan sistem KPR. Anda bisa perhatikan 10 hal ini. Jadi, proses mencari hunian bagi mereka yang baru pertama kali membeli rumah bisa memakan waktu yang panjang. Saat ini, harga rumah memang tinggi. Mencari rumah pertama yang sesuai budget adalah pekerjaan yang tidak mudah. Pada first time buyer seringkali gagal pada saat mengajukan KPR. Akibat sulit prosesnya yang dilalui, padahal membeli rumah pertama bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan, apalagi kalau Anda mengetahui tipsnya. Jadi, sebelum membeli rumah pertama, ada baiknya memahami seluk-beluk sistem KPR. Dengan mengetahui seluk-beluknya, semua yang diperlukan untuk mengajukan aplikasi KPR bisa disiapkan dengan matang. Nah, berikut beberapa tips yang bisa diterapkan saat Anda akan membeli rumah pertama dengan sistem KPR. Yang pertama adalah bersihkan rekam jejak kredit. Rekam jejak kredit pasti akan ditelusuri oleh pihak bank saat Anda mengajukan aplikasi KPR. Jadi, langkah penting yang harus dilakukan sebelum mengajukan aplikasi KPR adalah menjaga pola pembayaran semua tagihan dengan tepat waktu dengan jangka waktu 2 tahun sebelum pengajuan KPR. Yang kedua adalah jaga alur rekening. Hindari terlalu sering memindahkan uang antar rekening yang sama karena pihak bank akan mempertanyakan hal tersebut. Meskipun itu bukan isu yang besar, tapi bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan di akhir pengajuan Anda. Tapi kalau di rekening Anda banyak mutasi keluar masuk dari pemilik rekening lain, itu adalah hal yang disukai oleh bank. Yang ketiga adalah pertimbangkan besaran uang muka. Bank Indonesia saat ini sudah memberi kewenangan kepada pihak bank dalam menentukan besar uang muka alias down payment. Jika mempunyai dana lebih, maka tidak ada salahnya untuk memaksimalkan DP. Karena dengan DP yang maksimal bisa memperkecil jumlah angsuran setiap bulannya, sehingga akan membuat Anda menjadi lebih ringan dalam mencicil ke depannya. Yang keempat adalah rekam jejak dalam karir. Ingat, konsistensi dalam rekam jejak karir juga mempengaruhi penilaian saat mengajukan KPR. Nah, untuk memperbesar peluang pengajuan KPR diterima, setidaknya Anda sudah bekerja selama 2 tahun di suatu perusahaan. Sering berpindah kerja dengan status karyawan yang tidak menentu bisa memperkecil peluang tersebut. Yang kelima adalah kenali kondisi keuangan. Sebelum benar-benar mengajukan KPR, coba diskusikan terlebih dahulu dengan pihak bank. Hitung dengan seksama berapa besaran DP dan cicilan per bulan yang harus kamu bayar, dan jangan lupakan soal panjang tenor atau jangka waktu pelunasan kredit, karena itu juga akan mempengaruhi jumlah angsuran. Semakin lama maka cicilan Anda semakin murah. Yang keenam, sisihkan sebagian biaya untuk membeli isi rumah. Ingat, bukan hanya dana untuk DP dan angsuran yang perlu Anda pikirkan. Selain itu juga dana untuk membeli isi rumah. Anda tidak mungkin menjalani kehidupan dengan baik di rumah yang kosong. Jadi, jangan lupa sisihkan dana untuk persiapan membeli perabotan. Tapi prioritaskan untuk membeli isi rumah yang sangat diperlukan. Dan akan lebih baik jika Anda membuat daftar listnya terlebih dahulu. Yang ketujuh, survei lingkungan rumah. Jika Anda sudah mencari hunian secara online, kemudian Anda menemukan pilihan yang cocok, maka langkah selanjutnya adalah survei. Saat melakukan survei, berarti Anda harus turun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mempelajari lingkungan rumah. Perhatikan seperti apa tempat tinggal Anda, tetangga Anda, dan lingkungan yang lainnya agar Anda lebih mudah beradaptasi ke depannya. Yang kedelapan, pilih rumah yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi, siapa sih yang tidak ingin tinggal di rumah yang besar dan bagus? Itu adalah impian setiap orang.
Namun saat membeli rumah dengan sistem KPR tentu akan lebih bijaksana apabila memilih yang sesuai kebutuhan dan budget Anda. Jangan sampai Anda memaksakan membeli rumah yang besar dengan cicilan yang mahal di luar budget Anda, karena itu akan membuat Anda menjadi stres dan memiliki resiko untuk kredit macet. Yang kesembilan, baca kontrak dengan cermat. Nah, saat membeli rumah, baik yang pertama, kedua, ataupun yang seterusnya, Anda harus ingat dan cermat dalam membaca berbagai macam kontrak. Kontrak tersebut bisa berupa surat-surat atau dokumen penting dari bank atau dari agen penjual rumah. Jika ada istilah yang Anda tidak mengerti, maka Anda harus tanya sampai Anda benar-benar jelas dan Anda bisa memahaminya. Yang ke-10 adalah hindari membeli rumah karena faktor emosional. Tips membeli rumah dengan sistem KPR yang terakhir adalah hindari membeli karena emosi. Tips yang satu ini memang terdengar sepele, tapi tidak kalah penting dari tips lainnya. Ingat, hal yang sedang Anda beli adalah rumah. Jadi, usahakan jangan terpikat oleh hal-hal emosional. Pilihlah rumah di lokasi yang strategis, developer yang jelas, dan masih akan ada banyak pengembangan baru, sehingga membuat potensi investasi Anda akan menjadi menarik. Nah, begitulah tips untuk membeli rumah secara KPR. Kalau Anda suka dengan tayangan seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share.